Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga anak-anak seluruh jemaat Philadelphia yang diberkati dan selalu dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan awali dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu bapak dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu ayat yang akan menjadi pembimbing dalam ibadah kita pagi hari ini, terambil dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak, kita tentu membutuhkan sahabat. Kita memiliki sahabat sejati yang senantiasa ada untuk kita. Kita nyatakan pujian kita melalui NKB 167 bait yang pertama. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lemah, mengampuni menyucikan diriku. Bagiku dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga batu paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi dan memberkati kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memanggil kami untuk datang kepada Engkau. Kami menyadari akan kesalahan dan kekurangan kami di hadapan Engkau. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami melukai sesama kami dan itu juga melukai hati Tuhan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah permohonan kami kepadamu ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita juga hendak kita nyatakan dalam pujian dari Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Aku bila hati kawanku terluka oleh
Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, kita tidak lagi menjadi hamba, tetapi Dia menjadikan kita sebagai sahabat. Sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang diberikan kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 15. Demikian bunyinya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita bersama-sama menghayati kebaikan Tuhan yang sudah memanggil kita menjadi sahabat. Kita nyatakan Kidung Jemaat 363 bait yang keempat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah hati dan pikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan membukanya sehingga ketika kami membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami benar-benar dimampukan untuk meneladani apa yang sudah Engkau teladankan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35 dalam sebuah perikop yang berjudul Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak jemaat Philadelphia, dan mungkin juga siapapun yang bersama dengan kami dalam ibadah kami. Tentu dalam kehidupan kita, kita memiliki seorang sahabat. Sahabat itu adalah orang yang selalu mendukung dalam setiap keadaan. Baik ketika kita sedang mengalami kesusahan, baik ketika kita sedang mengalami sukacita atau kegembiraan.
Kalau di dalam nats pembimbing tadi sudah dikatakan bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya bahwa seorang sahabat itu bukan hanya mau ketika sahabatnya atau mau bersama ketika sahabatnya sedang bersukacita. Ketika sahabatnya sedang mengalami kesukaran bahkan jatuh, seorang sahabat pasti akan mendukung, dia akan peduli. Kalau orang mengatakan bahwa aku menjadi sahabatnya, tetapi ketika sahabatnya tadi mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu dia tidak mau tahu, bagaimana itu bisa disebut sahabat? Dalam kehidupan kita bersama, kita membutuhkan sahabat. Terlebih ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Pertanyaannya adalah, adakah sahabat yang sejati? Yang menaruh kasih setiap waktu dan bahkan menjadi seorang saudara dalam setiap kesukaran yang kita alami. Mungkin saja ada, tapi mungkin tidak sempurna. Artinya, kenapa saya katakan tidak sempurna? Artinya tidak setiap saat sahabat kita 24 jam standby untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita. Kenapa? Ya karena memang memiliki keterbatasan. Baik keterbatasan waktu ataupun keterbatasan tenaga. Apapun, kita membutuhkan seorang sahabat yang selalu ada untuk kita setiap saat. Bacaan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah kisah perjalanan murid Yesus. 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Perjalanan 2 orang murid Yesus ini bukan berada dalam sebuah situasi yang sukacita, bukan berada dalam situasi yang menyenangkan. Tetapi sebenarnya sedang berada dalam situasi yang sangat bingung. Bahkan kebingungannya pun bisa menjadi sebuah keputusasaan. Mengapa mereka bingung? Karena pikiran mereka dikacaukan oleh 2 hal. Di satu sisi, yang pertama, mereka belum pernah melihat bahwa orang mati itu bangkit. Atau mereka memiliki keyakinan bahwa orang mati itu tidak akan bangkit lagi. Tetapi hal yang lain, mereka sudah mendengar, mereka sudah mendapatkan cerita bahwa gurunya yang sudah disalibkan dan mati itu bangkit dari kematian. Siapa yang tidak bingung? Di satu sisi, mereka mempunyai pemahaman bahwa orang yang sudah mati ya enggak mungkin hidup lagi. Tetapi di sisi lain ada sebuah berita bahwa Yesus sudah hidup dari kematian. Nah, itulah sebabnya dalam kebingungannya mereka terus mempercakapkan dalam perjalanan yang dilaluinya. Nah, maka ketika mereka masih mengalami kebingungan dan mempercakapkan tentang Yesus yang mati, ada sosok yang datang mendekat kepada mereka. Dan mereka sama sekali tidak melihat, seperti matanya ditutup.
Itulah yang biasanya terjadi. Orang kalau sedang kebingungan, melihat apa yang di depannya itu kadangkala tidak kelihatan. Bagaimana murid-murid tidak mengenal Yesus, baik secara fisik, baik secara suara, tapi itulah realitanya. Itu sebabnya ketika mereka mempercakapkan tentang Yesus, sosok yang datang itu bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka mereka berhenti dengan muka yang muram. Artinya kesal dengan pertanyaan itu. Tidakkah orang ini tahu bahwa apa yang terjadi beberapa hari lalu di Yerusalem? Jadi seakan-akan kok menjengkelkan bagi mereka. Itu sebabnya Yesus kemudian menjawab. Yesus kemudian berkata kepada mereka. Di dalam bacaan kita ditekankan, bukankah Mesias harus menderita? Itu sebenarnya hendak mengingatkan kepada mereka apa yang sudah dikatakannya kepada murid-murid sebelum Yesus disalib dan kemudian mati. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perjalanan terus berlangsung dilalui oleh dua orang murid dan Yesus atau sosok orang yang bersama-sama dengan mereka berjalan dan bahkan menjelaskan banyak hal tentang kitab nabi-nabi. Pada akhirnya mereka mau sampai atau memasuki daerah Emmaus. Ketika itu dua orang murid meminta supaya sosok yang bersama dengan dia tadi itu singgah di rumah mereka. Dan sebuah kebiasaan dalam tradisi waktu itu, kalau ada orang datang pasti akan disuguh makan bersama. Saat itulah mereka berdua baru terbuka ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ketika memecah-mecahkan roti, mengucap berkat dan kemudian memberikannya kepada mereka. Kebingungan yang muncul dalam hati mereka berubah menjadi sukacita. Dan saat itu mereka sadar bahwa apa yang sudah disampaikan oleh perempuan-perempuan yang menengok kubur Yesus itu adalah benar, bahwa Yesus hidup. Dalam kemuramannya, dalam kebingungannya, Yesus hadir menjadi sahabat dalam perjalanan mereka hingga sampai ke Emmaus. Bacaan ini hendak mengingatkan kepada kita. Kalaupun kita memiliki sahabat dan sahabat kita tidak sempurna, kita memiliki sahabat yang sejati, yang sempurna, yang standby 24 jam untuk senantiasa mengerti, memahami apa yang kita rasakan. Jadi saat kita kebingungan, saat kita mengalami ketidakpastian hidup, jangan takut. Dia hadir menjadi sahabat kita yang akan mengubah kebingungan, yang akan mengubah ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Hanya saja kita sering tidak sadar bahwa Dia hadir menjadi sahabat kita setiap saat. Kapanpun itu, manakala malam sudah larut,
kita mengalami ketidakpastian yang luar biasa, sahabat kita hadir dan ada untuk kita. Mau tidak kita datang kepada dia, mau tidak kita berbicara kepada dia. Karena apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, sama seperti dua murid tadi. Dalam kebingungannya, dalam ketidakpastiannya, bahkan hampir putus asa mereka, sahabat hadir dalam perjalanan mereka. Yakinlah bahwa Yesus bukan hanya menjadi sahabat bagi kedua murid yang pada waktu itu berjalan menuju ke Emmaus, tetapi juga menjadi sahabat dalam perjalanan hidup kita ke depan. Sesulit apapun, seberat apapun, dialah sahabat sejati bagi kita, kawan sejati yang akan menolong dan menguatkan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, bahkan mengangkat kami menjadi sahabat, dan juga Tuhan yang selalu menjadi sahabat kami setiap saat. Kami datang kepadamu pada saat ini, membawa setiap pergumulan kehidupan kami, karena kami menyadari tanpa pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan, kami tidak akan dapat melewati segala hal yang terjadi di tengah kehidupan kami. Khususnya ketika pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini masih terus menjadi bencana bagi umat-Mu. Dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara bahkan dunia, kami semua merasakan dampak dari pandemi tersebut. Ada begitu banyak
penderitaan yang muncul manakala hal itu terjadi. Orang-orang yang semula bekerja, banyak yang tidak lagi bisa bekerja. Orang-orang yang semula dapat melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara ini harus terbatas di dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Dan masih banyak lagi akibat dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami bawa penderitaan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami percaya bahwa setiap perjalanan, pengalaman, pergumulan, permasalahan yang ada dan terjadi dalam hidup kami, ada hal yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk tidak putus asa. Mampukan kami untuk terus bertahan dan juga bersandar kepada Tuhan. Dengan pekerjaan yang masih bisa kami kerjakan, meskipun itu terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan pun akan menolong kami dan memberkati kami semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini berkekurangan, tolonglah mereka dan ajarkan kami untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Ajarkan kami tidak menimbun, ajarkan kami tidak memikirkan hidup kami pribadi, tetapi juga peduli kepada sesama dengan cara hidup sederhana, sehingga kami pun bisa berbagi dari apa yang kami miliki kepada sesama kami. Pemimpin bangsa dan negara kami dalam upaya-upaya yang terus dikerjakannya demi terselamatkannya seluruh warga negara Indonesia ini, Tuhan pun menolong dan memberkati mereka. Demikian juga para medis, baik itu dokter, perawat, dan siapapun yang bekerja di rumah sakit. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, bahwa mereka tetap harus melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk para pasien yang harus dirawat, untuk kebersihan rumah sakit, dan semuanya. Berkatilah semua ya Tuhan, termasuk cleaning service yang dengan tekun setia mereka melaksanakan tugas panggilannya. Kami yakin dan percaya Tuhan pun memberkati dan memberikan kesehatan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan saudaranya oleh karena COVID-19, Tuhan pun menghibur mereka dan menguatkan mereka. Biarlah masyarakat juga tidak mengucilkan mereka, tetapi menerima dan mendukung mereka dalam kondisi yang tidak mudah untuk dilewatinya. Gereja-gereja Tuhan yang Tuhan ditempatkan di tengah bangsa dan negara ini, ajarkan bijak menghadapi pandemi COVID-19, supaya kami senantiasa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, memikirkan segala hal yang harus kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia, meski kami tidak bisa bersama dalam persekutuan secara komunal, baik dalam pemahaman Alkitab, persekutuan doa, latihan paduan suara, sekolah minggu, maupun ibadah umum. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan menyatukan kami dalam ikatan kasih Kristus, sehingga satu dengan yang lainnya kami saling mendukung. Berkatilah setiap kami, keluarga-keluarga Jemaat Philadelphia, dengan segala pergumulan yang harus dikerjakan, yang harus
hadapinya. Baik yang kehilangan pekerjaan sementara waktu, baik yang harus menjalani pekerjaan yang penuh dengan resiko. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan terus memberkati kami. Saudara-saudara kami dalam pemulihan kesehatan, kami membawa Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Ibu Arista Kurniawati, dan juga Ibu Irma Kaban. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami harapkan dalam proses pemulihan yang harus dijalani oleh saudara-saudara kami. Keluarga yang harus mendampingi pun Tuhan kiranya menguatkan dan memberikan kesabaran kepada mereka. Anak-anak kami yang saat ini kebanyakan sudah mulai bosan untuk di rumah dan ingin pergi ke sekolah, ingin bersama lagi dalam sekolah minggu, atau ingin bermain dengan teman-temannya. Kiranya Tuhan juga menolong anak-anak kami supaya mereka pun dapat mengendalikan diri mereka untuk tetap bersama dengan keluarga menjalani aktivitasnya di rumah. Tolonglah orang tua dalam mendampingi mereka supaya dapat mendampinginya dengan baik. Kami menyerahkan juga pergumulan kami lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tetapi itu menjadi pergumulan kami. Seluruh doa syafaat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan yang keempat yang demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."
Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 433, bait kedua dan ketiga. Marilah kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan menyayangi kami dengan menebus dosa-dosa kami, dengan menyelamatkan kami, dan kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan dalam situasi dan kondisi yang saat ini sedang memprihatinkan, yang dialami oleh seluruh masyarakat di berbagai daerah dan bangsa-bangsa di dunia. Namun semua itu tidak menyurutkan niat kami untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengucap syukur, menghaturkan persembahan atas berkat Tuhan yang telah kami terima dan kami nikmati. Terimalah persembahan ini Tuhan, walaupun tidak seberapa banyak, tetapi persembahan ini kami haturkan dengan rasa sukacita kami. Berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi kehidupan jemaat di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan dan dosa-dosa kami dalam mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus selalu menjadi sahabat bagi setiap orang. Oleh karena itu, mari kita teladani karya tersebut dengan cara kita pun menjadi sahabat bagi setiap orang. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 2.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lanjutkan hidupmu, dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Untuk Jemaat Philadelphia, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.